without you. Snake Island atau Ilha da Queimada Grande dalam bahasa lokal merupakan sebuah pulau di negara Brazil yang dihuni ribuan ular. Bukan hanya ular-ular biasa, namun banyak spesies ular berbisa mematikan yang menghuni pulau ini. Gak salah jika pulau dengan luas sekitar 430.000 meter persegi ini termasuk pulau paling mematikan di dunia. Saking banyaknya ular di pulau ini, pemerintah Brazil telah mengeluarkan larangan bagi siapapun untuk tinggal ataupun mengunjungi pulau ular ini. Hal ini karena ketidakmungkinan manusia dan ribuan ular dapat hidup berdampingan. Hanya para peneliti yang telah mengantongi izin yang boleh menginjakan kaki di pulau mematikan ini. Para peneliti ini memasang microchip di dalam tubuh ular-ular tersebut guna mengamati dan mendapatkan informasi terkait yang dibutuhkan. Ular-ular yang berada di pulau ini diperkirakan ada sekitar 1-5 ekor per meter persegi. Bisa dibayangkan bagaimana banyaknya ular di pulau ini. Ular-ular itu memangsa burung-burung yang singgah di ranting-ranting pohon untuk bertahan hidup. Dahulu kala, Bikini Atoll dikenal sebagai pulau surga di Samudra Pasifik. Hingga pada tahun 1946, penduduknya diusir, tanah yang indah lagi subur itu diubah jadi tempat pengujian bom atom milik Amerika Serikat. Total ada 23 senjata nuklir yang dijatuhkan di sana, termasuk pada 1954. Yang kekuatannya 1.100 kali lebih besar dari bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki Jepang yang efeknya membuat Jepang bertekuk lutut di penghujung Perang Dunia Kedua. Tak hanya kehancuran yang diakibatkan uji coba nuklir beruntun itu. Pada tahun 1978 para ilmuwan memutuskan Bikini Atoll tak aman dihuni karena efek radiasi, di mana kandungan cesium 137 dalam tubuh manusia 11 kali lipat dari level aman. Tapi pada tahun 1996, Bikini Atoll dibuka sebagai situs scuba diving untuk wisatawan. Di dalam lautnya, kamu bisa melihat terumbu karang dalam berbagai jenis, ukuran, warna. Ukuran terumbu karangnya pun diklaim memiliki ukuran yang lebih besar ketimbang terumbu karang di daerah lain. Aneka jenis ikan, mulai dari yang berukuran kecil hingga yang besar seperti hiu juga bisa kamu temukan di bawah lautnya. Afar nama tempat ini Danakil Depression. Sebagai gurun, Danakil punya ragam julukan, yakni terpanas, terpencil, terkering, dan terendah di bumi. Danakil Depression adalah sebuah kawasan gurun di utara Ethiopia, Afrika. Yang membuat kawasan ini menarik adalah statusnya sebagai daerah terpanas di bumi. Gurun ini merupakan tempat tinggal suku Afar. Gurun Danakil terkenal akan panasnya dan depresi Afar, yang terletak 100 meter di bawah permukaan laut. Industri utama di Gurun Danakil adalah penambangan garam. Di gurun ini juga hidup berbagai macam satwa, seperti Equus africanus. Di gurun ini terdapat banyak gunung berapi, contohnya Gunung Ertaale dan Dabahu. Gurun Danakil terbentuk dari benturan beberapa lempeng tektonik di Ethiopia, Eritrea, dan perbatasan Djibouti.
Gurun ini bukan cuma kawah yang panas tapi juga tempat yang menakjubkan bagi para pengagum geologi. Mayoritas pengunjung ke sini juga mendatangi Ertaale, gunung berapi yang sangat aktif dengan ketinggian 600 meter dan danau lahar panas terbesar di dunia. Lanskap vulkanik ini bagaikan sebuah lukisan surrealis dengan mata air belerang, dataran lahar, kolam air panas, dan campuran sulfur, besi oksida, serta garam yang bersatu menciptakan halusinasi susunan dunia lain dan beragam warna. Lembah Kematian, Death Valley, di Amerika Serikat memperoleh nama yang mengerikan itu bukan tanpa sebab. Lembah itu bahkan bisa berubah menjadi neraka dalam waktu dekat. Ilmuwan menunjukkan bahwa kawasan yang terletak di perbatasan negara bagian California dan Nevada ini menyembunyikan dapur magma yang siap meletus. Cekungan ini merupakan daerah terpanas dan terkering di kawasan Amerika Utara. Pada 1913, temperatur di kawasan ini mencapai 57,7 derajat Celcius, sedikit lebih rendah ketimbang rekor suhu daerah terpanas setinggi 57,8 derajat Celcius di Azizia, Libya, pada 1922. Batuan yang tersebar di daerah tandus ini dikenal menyimpan emas dan perak. Karenanya, banyak penambang amatir mencoba menjelajahi daerah ini untuk mengeruk hasil bumi yang tak banyak dilirik suku asli Tunisia penghuni gurun. Namun mineral mulia bukan satu-satunya yang tersimpan di kawasan ini. Pada kedalaman beberapa kilometer di bawah gurun, peneliti mengindikasikan keberadaan magma yang terus bergerak mendekati permukaan. Sekitar 800 tahun lalu, material panas ini menyentuh lapisan air tanah. Hasilnya, terjadilah ledakan. Kelompok peneliti dari Lamont Doherty Earth Observatory milik Columbia University menjelaskan pemandangan menakutkan selama peristiwa ini. Percampuran dengan magma panas meningkatkan temperatur air tanah, dan diikuti dengan bertambahnya tekanan bawah permukaan yang mendorong tanah di atasnya dan tampak sebagai ledakan.